rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan saya Cipta Indra Lestari Rahman. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita coba memahami bagaimana kenapa Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, khususnya di bangsa Indonesia atau di negara kita. Walaupun tidak akan terlepas dari perkembangan ilmu secara global, teman-teman. Yang harus kita ingat kembali bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar dari konsep kesempurnaan dari bangsa atau dari manusia itu sendiri. Sehingga sudah disepakati, bahkan diakui oleh pemimpin negara, pemimpin dunia, bahwa Pancasila itu ada ideologi yang sempurna. Karena apa? Hal tersebut diambil dari nilai konsep dasar manusia. Nah, berkembang mengenai ilmu pengetahuan, tentu kita juga akan membahas bagaimana konteks ilmiah bangsa Indonesia. Banyak sekali kegiatan yang didasari dengan kajian terhadap Pancasila. Secara ilmiah ataupun sosial kemasyarakatan. Ya, misalnya bedah buku Pancasila, konferensi tentang Pancasila, kemudian kajian hukum terhadap konteksnya Pancasila, kajian ekonomi terkait dengan konteksnya Pancasila, evaluasi peraturan perundang-undangan di mana dinamika atau berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan Pancasila juga diperbincangkan terhadap atau mengenai ideologi dunia. Nah, hal tersebut tentu menjadi dasar bagaimana konteks keilmiahan bangsa Indonesia dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Kita ingat pada video sebelumnya bahwa Pancasila berperan sebagai leading principle. Artinya apa? Pemimpin prinsip-prinsip yang menjadi hal dasar atau yang menjadi hal utama dalam apa? Dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Dari landasan Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, ditekankan bahwa Pancasila juga menjadi dasar perkembangan atau dasar kehidupan ilmiah. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu setidaknya ada 4 hal, teman-teman. Konsep ini bukan hanya dilihat dari internal si ilmuwan, bukan hanya dilihat dari pengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangannya, tetapi juga secara komprehensif dari internal ilmuwannya dan juga perkembangan ilmu pengetahuannya. Bukan hanya dari sektor bangsa Indonesia, tetapi dilihat juga dalam konteks kemanusiaan secara global. Yang pertama, di mana setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, khususnya mungkin di lingkungan di Indonesia, ya di negara Indonesia, itu haruslah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Faktor internal itu seperti apa? Di mana hal tersebut menjadi faktor-faktor yang menjadi dasar si ilmuwan itu mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Artinya, lahir dari diri sendiri si ilmu pengetahuan itu. Konsep berpikir, konsep mengenal lingkungan, konsep mengenal hal-hal yang dianut atau hal-hal yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya apa? Pancasila ini mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Berkaitan juga dengan poin yang kedua tadi. Ya. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Artinya apa? Di mana perkembangan ilmu pengetahuan tersebut itu dilihat dari bagaimana konteks manusia di Indonesia berkembang. Nah, hal itu menjadi dasar bagaimana konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Ya, namanya juga perkembangan ilmu pengetahuan tentu juga dilihat dari faktor masyarakatnya. Ya. Kemudian
Lalu bagaimana konsep itu menjadi aktif atau menjadi dapat direalisasikan? Ya, tentu kita harus melihat bagaimana pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ya, untuk konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu, tentu kita harus pahami pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis. Pluralitas nilai-nilai, pluralitas kemasyarakatannya, konsep berpikir, suku dan budaya, ini menjadi tantangan tersendiri terhadap nilai pengembangan ilmiah bangsa Indonesia. Nah, dewasa ini, iptek yang sangat berkembang, ilmu pengetahuan teknologi yang sangat berkembang menjadi tantangan untuk bangsa Indonesia sendiri. Di mana cara pandang manusia dengan kehidupan dan juga dengan tantangan global itu menjadi tantangan bagaimana Pancasila itu tetap menjadi dasar atau konsep pengembangan ilmiah bangsa Indonesia. Yang kedua, kalau kita berbicara dampak positif, mungkin tidak akan menjadi tantangan lagi. Tetapi dampak negatif ini yang perlu kita hadapi. Dampak negatifnya apa? Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan terhadap lingkungan hidup. Indonesia sebagai negara yang agraris, memiliki hutan yang sangat luas, paru-paru dunia, menjadi tantangan terhadap bangsa Indonesia untuk menjaganya. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang cepat berkembang juga akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, harus ditekankan terhadap tuntutan moral para ilmuwan dalam pengembangan iptek. Jangan sampai pengembangan iptek yang dikembangkan justru akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ya. Yang ketiga, terancamnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia terhadap perkembangan iptek yang didominasi oleh negara barat. Budaya setiap bangsa itu memiliki karakteristiknya sendiri. Begitu pula Indonesia. Ya. Nah, maka diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Bagaimana dengan konsep ilmiah bangsa Indonesia? Pancasila sebagai konsep atau dasar pengembangan ilmu pengetahuan tentu juga harus dilihat bagaimana visi dan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah teleologis. Suatu pengembangan ilmu pengetahuan harus memiliki tujuan. Tentu teman-teman semua juga mengetahui, ketika teman-teman berpikir sesuatu, pasti akan tujuannya saya akan mendapatkan hal tertentu. Begitu pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Indonesia. Ilmu pengetahuan itu merupakan sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan itu, tentu harus ada yang namanya prinsip dasar, asas-asas dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Kembali lagi, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah etis. Ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan bertanggung jawab. Ingat kembali bahwa hal tersebut juga tercantum, termaktub, dan terdapat dalam unsur-unsur di dalam Pancasila. Ketiga adalah integratif atau integral. Dalam dimensi visi dan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, konsep ini adalah di mana pluralisme masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusianya, sekaligus juga bukan hanya meningkatkan kualitas manusia, tetapi juga meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Manusia mungkin secara individu, tetapi manusia tidak bisa hidup sendiri. Pengembangan bangsa Indonesia, kemajuan negara Indonesia itu harus secara bergotong royong, bersama-sama. Nah, dari situlah kita memahami bahwa konteks Pancasila sebagai nilai ilmiah bangsa Indonesia. Pancasila dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia sangat penting, teman-teman.
untuk menjadi dasar mencapai visi dan orientasi sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih pada materi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.